Salam saudara-saudara, apa kabarmu hari ini? Saya pastikan kabar kita kabar luar biasa. Mengapa saudara-saudara? Karena Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Dia sudah menjaga, menolong, memelihara kita sampai saat ini kita masih menghirup udara yang segar. Dan Tuhan masih mempercayakan nafas kehidupan bagi saudara dan saya. Dan saya pribadi senang boleh bertemu dengan saudara-saudara pada pelajaran rohani, pelajaran lanjutan ringkasan sekolah Sabat pada pelajaran yang ke-12. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan karuniakan kesehatan bagi saya. Demikian juga saudara-saudara, saya berharap saudara-saudara juga memperoleh kesehatan yang prima dari Tuhan. Dan saya berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mengikuti channel saya ini dari pelajaran pertama sampai pada pelajaran yang ke-12 ini. Dan saudara-saudara, saya berterima kasih karena saudara-saudara sudah membagikan pelajaran ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Dan dengan tujuan saudara-saudara untuk memberikan motivasi rohani bagi saudara dan saya, dan menambah pengetahuan rohani kita kepada Tuhan, menuntun kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Dan saudara-saudara, saya bermohon pada pelajaran yang ke-12 ini saudara-saudara, ketika Anda akan membuka channel ini, ketika kita belajar bersama-sama, mari kita bagikan sebanyak mungkin kepada saudara-saudara kita yang rindu juga untuk belajar bersama-sama. Bersama dengan saya, Pendeta Lere Bulan Longdong, saya akan menuntun pelajaran pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami sedia mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Kebutuhan kami terbesar adalah kuasa Roh Kudus menyanggupkan hati pikiran kami, menyanggupkan hamba-Mu untuk menuntun pelajaran ini. Dan Roh Kudus akan menuntun kami untuk mengerti maksud Tuhan ketika kami mempelajari firman-Mu pada hari ini. Ini doa kami, persembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, judul pelajaran kita sepanjang minggu ini adalah berhadapan dengan ayat-ayat sulit. Ayat hafalan terdapat dalam 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Firman Tuhan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ayat yang ke-16, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutar-balikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan lain. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Ada beberapa terjemahan Alkitab yang kita akan dengarkan pada saat ini yang memberikan penjelasan atau keterangan atau menulis tentang hal ini. Di dalam New Revised Standard Version, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai keselamatan. Dalam New King James Version, dan catatlah bahwa kesabaran Tuhan kita adalah keselamatan. Dalam New Jerusalem Bible, pikirkan kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan untuk diselamatkan. Saudara-saudaraku yang kasih, ini menunjuk pada orang-orang berdosa yang bertobat dan menerima pengampunan, hidup menurut hukum-hukum Tuhan, mengikuti teladan Yesus di dunia ini, akan memperoleh keselamatan. Yang berikut ini menunjuk pada orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat, yang memilih mengikuti ajaran-ajaran dari
guru-guru palsu yang mengambil keuntungan dari rahmat Allah terhadap dosa dan hidup secara egois akan memperoleh kebinasaan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apakah ada ketegangan antara Petrus dan Paulus? Seperti juga saudara kita Paulus yang terkasih, kata Petrus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, frase ini tidak menunjuk bahwa ada ketegangan antara Petrus dan Paulus. Mengapa? Karena masing-masing mereka mengenal panggilan dan karunia masing-masing. Walaupun ada insiden yang dicatat di dalam Galatia pasal 2 ayat 11 sampai ayat 21, ini tidak menyebabkan ketegangan permanen antara Petrus dan Paulus. Ayat yang ke-16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Pertanyaan, apakah benar atau ada beberapa surat Paulus yang sukar dimengerti, kata Petrus? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagian besar dari kritik bahwa 2 Petrus ditulis berkaitan dengan rujukan surat-surat Paulus. Dan semua surat-surat Paulus dikumpulkan bersama-sama dan diedarkan dengan judul Rasul. Ini terjadi jauh lebih terkemudian waktu kematian Petrus di bawah pemerintahan Nero tahun 64 sampai tahun 68 Masehi. Jadi saudara-saudara, naskah ini tidak menyatakan berapa banyak dari surat Paulus yang Petrus bicarakan sukar. Dan referensi ini juga tidak menyiratkan sirkulasi dari keseluruhan surat Paulus. Jadi saudara-saudara, kita dapati ternyata ada perkara-perkara yang sukar difahami ketika Paulus berbicara. Apa perkara-perkara tersebut? Saudara-saudara yang kasih, ketika Paulus berbicara, dia menyampaikan perkara-perkara pewahyuan. Dalam 2 Petrus 3 ayat 2. Dia berbicara tentang hari-hari terakhir dalam 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4 bagian B. Dia berbicara tentang penciptaan ayat 4b dan sampai ayat yang kelima. Paulus juga berbicara tentang air bah ayat yang ke-6. Paulus berbicara tentang hari penghakiman ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-10. Paulus berbicara tentang waktu Allah ayat yang ke-9. Paulus berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali di dalam ayat yang ke-12. Paulus berbicara tentang zaman baru dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Paulus berbicara tentang keselamatan pribadi ayat 14 bagian A dan ayat 15 bagian A. Dan Paulus berbicara tentang hidup yang saleh dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-14 bagian B. Saudara-saudara yang kasih, mengapa sukar? Mengapa sampai Petrus katakan sukar? Karena banyak orang menganggap semua ini tidak masuk akal. Terlebih bagi guru-guru palsu dan mereka mengajarkan kepada orang lain. Apa tanggapan guru-guru palsu tentang hal ini dan penekanan Paulus? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, guru-guru palsu mereka mengajarkan bahwa semua yang diucapkan Paulus ini tidak masuk akal. Dan mereka memutarbalikan menjadi kehancuran diri mereka dan orang lain. Dan mereka yang menolak pengajaran Alkitab, ilham wahyu Tuhan, menyatakan bahwa kesulitan-kesulitan ini adalah kesalahan dan saling bertentangan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita perhatikan penekanan Paulus di dalam ayat-ayat firman Tuhan yang Paulus tulis adalah Paulus menekankan tentang keselamatan sebagai pemberian gratis dari Allah tanpa usaha kebenaran manusia, yaitu pembenaran oleh iman. Dan Paulus mengamarkan kepada Timotius agar layak berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu dalam 2 Timotius 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ingat bahwa kesulitan dalam memahami ajaran-ajaran Alkitab bukan menjadi bukti bahwa apa yang dinyatakan itu tidak benar. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan,
Ada 4 metode yang bisa menolong kita untuk memahami ayat-ayat yang sulit dalam Alkitab. 4 metode itu adalah ini, saudara-saudara. Yang pertama, menghadapi kesulitan dengan jujur dan hati-hati. Tercatat di dalam 1 Tawarik 29 ayat 17, Amsal 2 ayat 7, 2 Timotius 4 ayat 16. Tuhan senang dengan kejujuran, karena ini menjaga kita agar tidak menghindar dari kesulitan dan berusaha mengaburkan kebenaran firman Tuhan. Yang berikut, saudara-saudara, mencegah kita dari memberikan jawaban yang dangkal, yang tidak memulai penelitian yang cermat. Orang yang cermat tidak tergesa-gesa di dalam pemikiran, tetapi rajin dalam mempelajari firman Allah dan semua informasi yang terkait dalam mempelajari firman Allah. Poin yang kedua adalah, metode yang kedua adalah, saudara-saudara, menghadapi kesulitan dengan rendah hati. Tercatat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-10, 2 Tawarik 7 ayat 14, Sefanya pasal 3 ayat 12. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, manfaat kerendahan hati dalam berpikir, menyelidiki dengan rendah hati adalah fondasi dari segala pertumbuhan, pengetahuan, kebebasan alami, menghasilkan roh yang suka diajar. Yang berikut, saudara, semua orang yang datang dengan rendah hati, rasa ingin tahu, bertekad untuk mengetahui syarat keselamatan, mendapat bimbingan dari firman Tuhan, dan akan mengerti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Metode yang ketiga, saudara-saudara, menghadapi kesulitan dengan tekad dan kesabaran. Tertulis di dalam Galatia pasal 6 ayat 9. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Paulus berbicara dalam ketekunan berbuat baik kepada orang lain. Sikap tekad dan kesabaran ini diperlukan ketika kita berhadapan dengan pernyataan sulit. Dan ini membuat otak kita bekerja untuk mencari jawaban, menyatakan betapa penting masalah ini bagi kita, dan mengikuti apa yang Tuhan katakan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi, saudara-saudara, tekun dan sabar dalam mempelajari Alkitab ini adalah kebijakan bagi orang-orang percaya di akhir zaman. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12. Poin yang keempat, metode yang keempat, saudara-saudara, menghadapi kesulitan secara alkitabiah dan berdoa. Saya ulangi, menghadapi kesulitan secara alkitabiah dan berdoa. Tercatat dalam Kisah 17 ayat 11, Kisah 8 ayat 35, Kisah 15 ayat 15 dan ayat 16. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, cara untuk kita mengerti Alkitab adalah bertelut dan berdoa, karena kita membutuhkan bantuan ilahi. Dengan doa, saudara-saudara, motif kita dibentangkan meminta kepada Tuhan membuka mata hati kita, memberikan Roh Kudus untuk melakukan kebenarannya, dan menceritakan kepada Tuhan mengapa kita ingin memahami apa yang kita baca. Yang berikut, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam menafsirkan dan memahami kitab suci, kita harus menggunakan Alkitab untuk menjawab Alkitab itu sendiri, bukan menggunakan akal kita untuk menjawab akan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa akibat jika kita mencari-cari salah dalam mempelajari kitab suci? Ini akibatnya, saudara-saudara. Kita tidak mempunyai pandangan rohani yang sempurna. Yang berikut, saudara, akibatnya adalah pikiran kita akan dikacaukan dan menuntun untuk menggunakan sifat keraguan-raguan. Yang berikut, saudara-saudara, untuk tidak percaya pada perkara-perkara rohani yang sebenarnya mudah dimengerti.
terlebih tentang ajaran firman Tuhan dan arti keselamatan sesungguhnya bagi saudara dan saya yang kita dapati di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang diilhamkan oleh Allah sendiri. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam Alkitab ada banyak misteri yang sulit dipahami oleh manusia yang terbatas dan terlalu dalam untuk dijelaskan sepenuhnya. Itu sebabnya kita membutuhkan pikiran yang rendah hati dengan banyak berdoa ketika kita mempelajari firman Tuhan. Yang berikut, saudara-saudara, kita harus menunjukkan kesetiaan kita terhadap teks kitab suci walaupun ini bertentangan dengan kemauan kita untuk menyatakan apa yang sebenarnya. Yang berikut, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita harus menunjukkan sikap hormat kepada teks Alkitab karena beberapa orang benar-benar mengubah teks oleh mereka sendiri. Oleh sebab itu, saudara-saudara, saya yakin dan saya berdoa sepanjang pekan ini kita dituntun untuk lebih mengerti keakuratan firman Tuhan dan mengerti secara benar arti keselamatan bagi kita ketika Yesus menyatakan kemuliaannya untuk menyelamatkan saudara dan saya yang menerima Dia sebagai juru selamat pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa di surga atas kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, kami manusia yang penuh dengan keterbatasan. Namun hamba-Mu memohon kiranya kuasa Roh Kudus akan mengartikan firman yang kami pelajari pada hari ini dan akan menuntun kami untuk lebih setia kepada Tuhan. Kami tetap mempertahankan kebenaran Tuhan hingga Engkau datang kami diselamatkan. Ajarlah kami untuk kami tidak menggunakan akal kami untuk membenarkan firman Tuhan, tapi kami menggunakan firman Tuhan untuk menjawab akan kebenaran dari firman Tuhan itu sendiri untuk menjadi berkat rohani bagi kami. Doa hamba-Mu untuk saudara kekasih yang akan membuka channel ini untuk belajar bersama-sama. Tuhan karuniakan kuasa Roh Kudus, mampukan kami semua, sehingga kami boleh dituntun untuk mengerti maksud Tuhan di dalam firman ini. Bapa di surga, sementara ini kami bergumul untuk virus corona ini yang sangat mengancam kami. Kami berdoa, kami tahu pasti bahwa Tuhan sudah menjaga menolong kami. Dan Tuhan akan bebaskan kami dari pergumulan ini. Sehingga kami boleh beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami menjadi berkat bagi kehidupan kami, keluarga kami, dan berkat untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami yang bergumul untuk virus ini. Bapa di surga, kami yakin bahwa Tuhan akan bebaskan kami dari pergumulan ini. Dan kami sebagai masyarakat Indonesia akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Bapak Presiden bersama jajarannya. Tuhan akan karuniakan hikmat, akal budi, kearifan bijaksana, kesehatan, kekuatan. Sehingga beliau akan melakukan tugas tanggung jawabnya seturut kehendak Tuhan. Dan kami boleh mendapat berkat yang daripada Tuhan sendiri. Dan Tuhan akan memberkati kehidupan kami selanjutnya. Hamba-Mu berdoa pada saat ini untuk para hamba-hamba Tuhan yang ditugaskan untuk melayani sebagai pemimpin-pemimpin organisasi gereja Tuhan di dunia ini. Tuhan karuniakan hikmat, akal budi, kearifan bijaksana, ketabahan, kekuatan, kesehatan. Sehingga dalam tugas kepemimpinan mereka lakukan dengan baik demi kemuliaan bagi nama-Mu, menuntun umat-umat Tuhan untuk tetap setia pada Tuhan, dan memberikan motivasi bagi umat-umat Tuhan untuk setia membantu pekerjaan Tuhan. Pekerjaan ini cepat selesai, Tuhan datang, selamatkan kami dari dunia yang penuh pergumulan ini. Kami berdoa juga pada hari ini untuk saudara kekasih kami yang bergumul sakit, entah di rumah atau di rumah sakit. Bapa lebih mengetahui penderitaan yang mereka alami. Bapa karuniakan roh sukacita, pulihkan hidup mereka, sehingga mereka akan pulih. Mereka selalu memuji muliakan nama Tuhan dan berkomitmen untuk setia kepadamu.
Terima kasih Bapa, karena Tuhan sudah mendengar menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan sudah mengampuni dosa kami. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.